Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan bahagia ya. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan seperti yang udah aku janjikan tadi untuk divine masculine. Tadi aku udah buat yang divine feminine, terus aku istirahat sebentar ya. Dan ini untuk awal Juni 2022. Jadi yang udah untuk general Juninya udah aku buat, jadi kalau kamu belum tonton silahkan tonton aja, cari aja, ada kok videonya, baru beberapa hari yang lalu kalau nggak salah ya. Oke. Dan seperti biasa, kalau tidak sesuai, tidak resonate, mohon banget tuh jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga psikologi. Oke, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Konselor itu apa? Kamu bisa cek di Google itu apa. Ya, sebutan untuk bahasa Indonesianya ya seperti pembimbing atau penasihat. Oke, so kita lihat oracle-nya. Si bandel ini ya. Pluto itu kucingku yang jantan, sibuk banget mau kawin. Padahal banyak aja betinanya di dalam sini. Oke. Jadi sini untuk divine masculine, energinya agak chaos di sini aku ngerasainnya. Benar-benar hancur egoismenya, hancur harapannya, hancur keinginannya, namun hidup dia sebenarnya kalau dia mau akui hidup kehidupannya jauh lebih baik sekarang. Dia nggak terlalu banyak menuntut ya, berkeinginan yang macam-macam, cuman dia kehilangan dan dia ngerasa ini seperti kehilangan dirinya. Dia ngerasa kayak kosong gitu loh. Numb. Kamu tau bahasa Inggris numb, NUMB, numb itu kayak seseorang kalau bilang dia mati rasa sih ya. Jadi si divine masculine masih ngerasa dia seperti masih seperti mati rasa. Namun ini sebenarnya bukan mati rasa ya, ini sebenarnya hal yang hadir memang saat kita mengalami kesakitan yang luar biasa, depresi. Kita seperti nggak mengenali emosi kita, karena memang emosi kita udah mulai jatuh, egoismenya kita juga mulai jatuh ya. Ini perasaan yang banyak orang nggak mau rasakan. Itulah kenapa orang banyak lari akhirnya merokok ya, minum minuman keras, dan ada juga yang lari ke seks ya, seksual. Entah dia cari one night stand tuh kayak hubungan satu malam ya, atau beberapa jam aja untuk dia bisa merasakan emosi lagi. Karena energi mati rasa itu membuat kamu gak ngerasain apa-apa. That's it. Justru itulah spiritualitas yang terjadi. Spiritualitas adalah bentuk dimana kita bakal kehilangan semua emosi kita, perasaannya kita, yang tinggal hanya jiwa kita. Dan jiwa kita itu nggak mengenal apa-apa. Jiwa itu nggak merasakan sakit, nggak merasakan kecewa, nggak akan merasakan kesedihan. Jiwa ya udah jiwa aja. Jiwa akan melakukan apapun yang dia rasa dan dia tahu itu sebagai karmanya apa. Itulah kenapa orang bilang saat kita mengikuti intuisi atau mengikuti jiwanya kita, ya kita ngerasa kayak ngikutin aja. Kita nggak tahu alasannya apa. Itulah kenapa saat kita spiritual kita bisa menuju suatu tempat tanpa kita tahu kenapa, emosi kita mungkin bertanya-tanya, pemikiran kita bertanya-tanya, atau kita menuju seseorang ya, kayak kamu ngerasa aku pengen dekat dia, pengen disayangi dia, pengen dicintai dia, walaupun aku nggak tahu dia siapa. Kenapa? Karena jiwa kamu memang udah membawa karma untuk kamu menuju dia. Jadi pemikiran dan emosi kamu nggak akan mengerti akan hal itu ya. Jadi saat kamu mau menjelaskan ini perasaan apa, emosi apa, bahkan dengan kau bilang aku cinta dan sayang sama dia pun itu nggak cukup sih. Itulah yang namanya intuisi, gut ya. Gut itu GUT ya. Gut itu kayak suara dari dalam perut kamu, dari intuisinya kamu. Karena gut yang dimaksud perut itu adalah energi di mana sacral chakranya kita ada. Jadi orang yang memang sering banget menahan diri dan dia menahan emosinya dan gak mengikuti intuisinya, biasanya dia akan selalu ngerasa sakit di bagian perut ya, pas di bawah dada dekat ulu hati. Kenapa? Karena biasanya dia menahan emosinya ya untuk gak lepas, gak rilis. So ini yang dirasakan divine masculine saat ini ya, dimana dia memang udah lepas emosinya, perasaannya, keegoisannya dia terhadap
yang dia kasihi, yaitu divine feminine, dan dia nggak tahu ini apa. Dia nggak tahu yang dia rasakan, yang dia mau, yang dia inginkan ya menuju kamu aja. Dia nggak tahu kenapa alasannya, ya. Dan saat dia menuju kamu, dia ngerasa itu seperti udah jalan hidupnya dia, dan dia ngerasa dia harus memenuhi jalan dan takdir itu, ya. Kita lihat oracle-nya. Jadi divine masculine nyampe ke masa itu, dia mungkin agak bingung sekarang. Dia kayak energinya dia pengen ngelepasin. Saat dia ngelepasin udah divine feminine sakit, pokoknya egonya sudah habis semuanya. Cuman kok malah membuat dia makin menginginkan untuk bersama kamu. Itu yang dia bingungkan. Dan gimana jalannya, caranya dia juga nggak tahu. Nanti kamu akan melihat divine masculine akan menuju kamu, divine feminine out of nowhere. Dia datang, kamu tiba-tiba ngelihat seseorang hadir dalam hidup kamu. Dia sendiri aja bingung dengan hidupnya dia dan jalan hidup yang dia ambil, karena dia bakal tiba-tiba mungkin hadir depan rumah kamu. Dia kayak cuman apa ya, pengen melihat kamu. Kayak hidup dia nggak ada alasan selain hanya menuju kamu. Ini bukan bucin ya, bukan budak cinta ya, bukan. Ini energi real tentang apa itu soul, tentang jiwa, tentang karma, ya. Karena kita memang bisa kembali ke suatu kehidupan lagi, kehidupan yang baru, untuk menyelesaikan mungkin kita hanya untuk hidup kita hanya untuk menuju dia. Bisa jadi ya, karena apapun yang kita lakukan akan menjadi karma. Apa yang maksud aku di sini adalah apapun keinginan yang tidak tercapai di kehidupan dulu akan menjadi karma di kehidupan ini. Jadi misalnya dia dan kamu dulu tidak kesampaian di kehidupan sebelumnya, kalian akan kesampaian di kehidupan ini, gitu loh. Maksudnya kalian memang ditakdirkan untuk bersama, untuk dia menuju kamu dan benar-benar sampai ke kamu, tuh ya. Hey, kan maskulin ini, kucingku ini teriak-teriak mulu ya. Bentar ya. Hey, ada Knight of Water atau Nine of Cups, Two of Water atau Two of Cups sih. Walaupun kamu divine masculine dan divine feminine sekarang berada di energi yang berbeda, maksudnya kalian nggak sedang in kontak, kalian jalanin hidup kalian masing-masing, namun justru sebenarnya kalian berada di energi yang sama. Maksudnya kamu divine feminine udah lebih ikhlas, lebih ngejalanin hidup, dan dia mulai merasakan itu, dan dia ngerasa satu dengan kamu. Maksudnya di saat ini dia akan bisa ngerasakan apa yang kamu rasakan, bukan perasaannya kamu, bukan. Dia bisa ngerasakan kenapa kamu bisa melakukan semua hal ini, ya. Saat dia dulu mempertanyakan hal ini, maksudnya saat dia dulu melihat kamu sakit, kecewa, kamu moving on, dia bingung kenapa kamu bisa seperti itu. Dan sekarang dia mengerti itu, maksudnya kenapa kamu udah bisa kayak gini, ya. Dari pembelajaran hidup kamu benar-benar ngambilnya, ya. Messenger of Earth, kamu benar-benar dewasa dalam hidup sih. Kamu memberikan banyak pembelajaran hidup yang luar biasa bagi dia yang nggak pernah dia tahu, ya. King of Earth, dan dia, hal yang paling utama saat dia mengingat kamu adalah dia bangga sih. Nine of Earth, walaupun sakit, ya, dia terpisah dari kamu secara fisik saat ini, namun justru saat ini dia ngerasa dia satu dengan kamu. Itulah kenapa dia ingin menuju kamu. Ada energi sesak di dada di sini ya. Energi sesak dada yang aku lihat ini di sini adalah dia benar-benar nggak bisa ngebayangkan hidup dia tanpa kamu. Satu, jika dia nggak bertemu kamu, mungkin dia akan selalu hidup dalam kesakitan. Kedua, kalau dia nggak bertemu kamu, dia nggak akan pernah mengerti apa itu cinta. Dan dia kalau nggak ketemu kamu, dia nggak akan pernah merasakan apa itu kebahagiaan. Dia benar-benar bersyukur walaupun sakit, nggak begitu terasa sekarang, ya. Mengingat kamu, dia begitu happy, bahagia, dan dia relakan semuanya hanya untuk kamu, divine feminine, ya. Dia benar-benar ngerasakan, aku benar-benar cinta sama kamu, apapun rasa ini aku nggak tahu. Dia pengen bilang, ya, butuh waktu lama untuk aku menyadarinya. I'm so sorry, maafkan aku,
ya. Dan aku tahu di masa yang gak mudah ini membuat kamu menunggu, membuat kamu sakit, membuat kamu patah hati, but please gitu, give me another chance, give me a last shot gitu ya, kesempatan terakhir. Setelah ini kamu mau pergi atau gimana pun, that's okay, please, last chance gitu, kesempatan terakhir gitu. Aku bisa memperbaiki semua, aku bisa untuk berubah seperti yang kamu mau. Dan ini memang keikhlasan aku untuk berubah demi kamu, bukan karena aku ingin hanya memiliki kamu, no. Karena memang aku benar-benar menyayangi kamu sih. Energi itu yang aku rasakan di sini untuk divine feminine dari divine masculine ya. Love oracle-nya di sini. Oke. Ada make the effort sih, dia akan membuat langkah pasti, action terhadap kamu. Kamu akan melihat seseorang ya, entah kamu kenali kendaraannya ataupun tidak, dia akan ada di sekitar rumah kamu atau sekitar tempat kerja kamu. Make the effort, great love is worth taking the step you are guided to take. Dia mau untuk meluangkan waktu, tenaganya dia memang untuk menuju kamu. Akan ada keikhlasan di mana dia lakukan ini semua karena memang dia tertarik dengan kamu secara jiwanya dia, bukan berdasarkan egoismenya dia lagi, bukan berdasarkan emosi dan pemikiran karena takut kehilangan kamu aja, no. Karena memang jiwa dia kayak bilang, yes, I'm into you, aku ingin menuju kamu gitu ya. New love, new person has very romantic feelings ya. Dia nggak ngerasakan cinta dan kasih sayang yang bisa menandingi kamu ya. Dan dia tahu kamu bisa mengganti dia, mendapatkan jauh lebih daripada dia. In no time tuh ya, kapan aja, di mana aja, kamu pasti bisa menemukan orang yang lebih daripada dia. Namun dia nggak akan pernah bisa menemukan orang yang lebih daripada kamu sih. Jadi itulah kenapa walaupun ada cinta baru dalam hidupnya kamu, dia nggak peduli, dia akan terus menuju kamu. Bahkan kasarnya jika kamu udah menikah, dia akan terus menuju kamu ya. Dan getting to know each other. Okay, as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Dan ada free yourself, it's time to take back control of your life. Dan di the bottom of the deck-nya ada calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together ya. Dia benar mendoakan kamu, memanggil kamu sebagai soulmate-nya dia, sebagai cintanya dia, sebagai segala-galanya untuk dia. Dan dia berharap untuk kamu bisa mengerti itu, kalau memang jalan hidupnya dia memang menuju kamu ya. Oke. Ada jeda yang terjadi ya, dimana aku harus nahan videonya juga, dan juga apa yang aku rasakan antara kamu dengan divine masculine juga. Jeda yang terjadi di sini adalah untuk berpikir, untuk membebaskan diri kamu dulu dari dia dan dia juga dari kamu. Bukan karena kamu buruk, bukan karena dia buruk untuk kamu, no ya, it's not gitu. Bukan sesuatu yang seperti itu. Membebaskan diri artinya untuk kamu melihat hubungan ini gimana dengan tata cara orang ketiga. Seperti yang aku bilang, orang ketiga adalah orang yang berada di luar hubungan ini gitu, bukan orang yang selingkuh atau gimana, no. Orang ketiga adalah energi di mana kamu menjadi orang lain dalam hubungan tersebut gitu. Kamu jadinya netral, kamu nggak tertrigger oleh divine masculine ataupun tertrigger oleh divine feminine sih. Jadi kamu netral untuk melihat hubungannya. Jadi dengan begitu kamu akan lihat di mana kurangnya kamu selama ini, dan begitu juga di mana kurangnya dia. Dengan begitu kalian berdua bisa melihat dari berbagai sisi hubungan ini, apakah kamu ingin kembali ataupun tidak. Namun aku lihat untuk divine masculine really sangat ingin kembali, karena dia sadari ya jeda yang terjadi dan juga apapun yang dilakukan membuat dia tertuju sama kamu. Itulah kenapa aku bilang tadi, dia selalu mendoakan kamu, dia memanggil kamu dalam doanya dia untuk kembali sama dia, karena dia nggak tahu harus kemana lagi selain kamu. Bagi dia, kamu yang membebaskan dia dari kesakitan dan kekecewaan dia selama ini. Harapan-harapan palsu yang pernah dia pikirkan, dia miliki dulu, membuat dia sadar ya kalau hidup dia dulu sangat egois ya, sangat tidak
menghargai diri sendiri, namun kamu membantu dia untuk menghargai diri dia sendiri. So that's why dia sangat menghargai kamu saat ini. Apapun yang kamu lakukan, dia sangat respect, dia sangat menghargai itu semua karena dia happy, bahagia sama kamu, ya. Lepas dari kamu pun dia bahagia gitu. Apalagi dia bayangkan kalau dia bisa kembali sama kamu, betapa bahagianya dia. Sih, itu yang dia inginkan. Jadi kalau dia bisa berharap pada kesempatan, dia sangat ingin kembali, ya. Karena dia takut juga orang yang baru dalam hidupnya kamu ini, ya, nggak bisa menghargai kamu seperti yang dia lakukan dulu gitu. Dia sadari dia memang berperilaku buruk, namun dia mau untuk belajar, dan dia nggak mau untuk kamu merasakan kesakitan yang sama oleh orang lain. Sih, itulah juga salah satu poin kenapa dia sangat ingin kembali, ya. Oke. Kucingku ini ya mengamuk dia. Oke, so kita lihat oracle selanjutnya untuk divine masculine, ya. Bentar ya. Hey, seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Dia tahu kamu orang yang setia, orang yang jujur apa adanya. Saat kamu mengatakan tidak ke dia, kamu tahu kamu bisa keras, kamu sangat berkomitmen, dan dia tahu kamu juga nggak pernah ingin menyakiti dia, mengecewakan dia, dan dia tahu kamu orang yang tepat untuk dia. Time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Dia happy, sangat happy sebenarnya melihat kamu bahagia, enjoy dengan teman-teman kamu, keluarganya kamu, ya. Dia pengen jadi bagian itu, ya. Dia ngelihat kamu punya pemikiran yang positif, ya. Kamu bisa menggapai apapun yang kamu mau dalam hidup, bahkan apapun yang kamu gapai, kamu dapat yang the best from the best gitu. Kamu dapat yang terbaik dalam hidup kamu. Buat dia makin bangga pernah memiliki kamu dan masih memiliki perasaan yang sama, dan mungkin perasaannya akan terus-terusan ada, ya. Hey, ada Mas, not showing true feelings, hide, personify, pretend, delete, gaslighting. Dia tahu kamu sedang menutupi kesakitan dan kecewaan kamu. Itu karena dia tahu semuanya, karena dia buat hidup kamu hancur, patah dulu, ya. Dia tahu dia udah membuat kamu kehilangan keinginan, harapan kamu dalam cinta, ya. Itulah kenapa dia ingin bertemu lagi dengan kamu, bicara sama kamu. Dia ingin memulai lagi hubungan dari awal, entah pertemanan, that's okay, walaupun ujung-ujungnya dia ingin kembali bersama. Si twin flames ini, ya. Zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Jadi energi twin flame keluar banget sih untuk divine masculine. Dan codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Dia benar-benar terobsesi sama kamu, namun sekarang obsesinya dalam bentuk yang bagus, ya. Dalam artian dia memang menuruti apa yang hati dia mau dan hati dia inginkan. Cinta dan kasih sayang dia besar untuk kamu, ya. Dan dia ikhlas untuk memberikan segalanya untuk kamu. Misalnya hidup dia hanya tertuju untuk kamu pun dia ikhlas. So that's why dia butuh kamu ada di hidup dia. Okay. So kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini, ya. Untuk divine masculine, ya. Adventure awaits. Believe. Sorry, perut bergejolak, ya. Stop comparing. Bentar ya. Ada choose love, dan ada forgiveness, heals, dan be mindful, honey, with your money, honey. It's about money juga bisa sekarang. Accept yourself. Pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini adalah hidup kamu menunggu kamu untuk excited about itu. Jadi di sini aku lihat divine masculine ingin bersama kamu. Dia ingin membawa kamu keliling dunia, kasarnya. Dia ingin liburan sama kamu. Dia ingin memperlihatkan dunia terhadap kamu, dan dia pengen juga kamu memperlihatkan dunia kamu. Dalam artian dia memperlihatkan dunia secara fisik, tempat-tempat baru, budaya baru, negara baru, atau kota-kota baru. Namun dia pengen untuk kamu membagikan adventure atau petualangan dia dengan cara pandang dan kehidupan kamu yang baru sekarang.
Ya, karena dia tahu kamu benar-benar sudah healing, kamu sudah benar-benar di masa yang jauh lebih baik dalam hidup kamu. Kamu udah menerima diri kamu menerima kesakitan yang dia berikan, ya, dan dia pengen banget untuk bisa seperti kamu, dan dia memang inginkan itu hanya dari kamu. Si pesan semesta untuk kamu nonton video ini adalah bukan hanya divine masculine untuk siapapun ini, kehidupan kamu memang sedang menunggu kamu untuk kamu menjadi the best of the best of who you are. Jadi maksudnya yang terbaik, versi yang terbaik tentang diri kamu sendiri. Jadi bukan untuk kamu bandingkan diri kamu dengan orang lain, kamu tetap the best, terbaik untuk diri kamu sendiri. Karena kalau kamu bandingkan kamu dengan orang lain, artinya nggak adil dong, karena orang lain punya jalannya sendiri, ya, dan apa yang dilakukan nggak akan pernah bisa sama dan nggak akan pernah adil. Apa yang adil saat kamu bandingkan diri kamu hari ini dengan kemarin, that's it, ya. Jadi pilihlah cinta yang terhadap diri sendiri, cinta yang terbaik, cinta yang gak menuntut apapun secara berlebihan. Terimalah diri kamu apa adanya, karena saat kamu menerima diri kamu apa adanya, seperti aku bilang di divine feminine, disitulah divine masculine juga menerima diri dia apa adanya secara tidak langsung, dan membuat dia mengikuti jiwanya dia untuk menuju kamu. Because of what? Karena hubungan kalian mengajarkan apa itu real love of the lifetime atau true love. Okay, that's it. Wow, udah 20 menit ya. Think that's all. Aku harap ini membantu untuk divine masculine bacaannya kali ini. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.